Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sri Ermawati dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup lembaga keuangan bank yang akan dibacakan oleh Teh Ciska. Baik, saya Ciska Mulyasari. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian bank. Pengertian bank adalah bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Adapun aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit atau lending. Perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung untuk kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, antara lain meliputi jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa clearing, jasa penjualan mata uang asing, jasa safe deposit box, traveler check, bank card, bank draft, letter of credit, bank garansi dan referensi bank, serta jasa bank lainnya. Selanjutnya saya lanjutkan ke Saudari Dinda. Melanjutkan materi dari Teh Ciska, yaitu sejarah perbankan. Asal mula kegiatan perbankan yaitu pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan ke Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukar uang. Kemudian dalam perbankan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Sejarah perbankan, usaha perbankan baru dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada zaman itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Ada juga sejarah bank pemerintah. Bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahannya, yaitu Belanda. Sejarah bank-bank milik pemerintah yaitu bank-bank milik pemerintah yaitu yang Bank Sentral, Bank BRI, kemudian BNI, BDN, BBD atau Bank Bumi Daya, kemudian Bank Pembangunan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. Kemudian jenis-jenis perbankan yaitu dilihat dari segi fungsinya, dilihat dari segi kepemilikannya, dilihat dari segi status, dan dilihat dari segi cara menentukan harga. Kegiatan-kegiatan bank yaitu yang pertama kegiatan bank umum, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding, yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat atau lending, kemudian memberikan jasa-jasa bank lainnya atau service. Yang kedua, kegiatan-kegiatan bank perkreditan rakyat. Dan yang ketiga, kegiatan bank campuran dan bank asing. Untuk materi selanjutnya yaitu izin pendirian dan bentuk hukum bank. Dalam pendirian suatu perusahaan haruslah mendapatkan izin dari instansi yang terkait. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah yang pertama susunan organisasi dan kepengurusan, yang kedua permodalan, yang ketiga kepemilikan, yang keempat keahlian di bidang perbankan, dan juga kelayakan rencana kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Nugraha, akan melanjutkan pemaparan materi dari poin F, G, dan H. Poin F, jenis-jenis kantor bank. Ada 4 bagian.
Yang pertama kantor pusat, yang kedua kantor cabang penuh, yang ketiga kantor cabang pembantu, dan yang keempat kantor kas. Poin G, penilaian kesehatan bank. Penilaian untuk mengetahui kondisi suatu bank biasanya dilakukan analisis Camel. Ada 6 bagian, diantaranya ada aspek permodalan, yang kedua ada aspek kualitas aset, ketiga aspek kualitas manajemen, keempat aspek likuiditas, 5 aspek rentabilitas, dan 6 aspek sensitivitas. Poin H, penggabungan usaha bank. Penggabungan dalam dunia perbankan tidak bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bank yang sehat pun dapat ikut serta bergabung dengan bank yang lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut. Adapun pembagian usaha bank yang biasa dilakukan di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, dan yang ketiga adalah akuisisi. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembinaan dan pengawasan bank. Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut, bank menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Dinda. Selanjutnya rahasia bank dan sanksi administrasi. Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah, dan apabila melanggar kerahasiaan ini, perbankan akan dikenakan sanksi. Namun dalam kasus tertentu, kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah. Misalnya, 1. Untuk kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia. Yang kedua, untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Usaha Piutang Negara atau Panitia Negara. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan dan perkara dalam perkara pidana. Yang keempat, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Mungkin sekian video presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.